Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udia Azalia Maharani dari kelas MBS kelas I dengan nomor NPM 22510404008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan tentang tata cara memandikan, mengkafani, dan sholat jenazah untuk memenuhi tugas PPI. Tata cara memandikan jenazah. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah: yang pertama, beragama Islam, balik, berakal, atau sehat mental. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Yang keempat, amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Adapun alat yang diperlukan atau disiapkan untuk memandikan jenazah adalah yang pertama itu lokasi tertutup untuk memandikan jenazah. Yang kedua, menyiapkan air secukupnya. Yang ketiga, sabun yang terdiri dari campuran air yang diberi bubuk kapur barus dan wewangian. Yang ketiga, sarung tangan untuk orang yang memandikan jenazah. Yang keempat, sedikit kapas. Yang kelima, potongan atau gulungan kain-kain kecil. Terus selanjutnya kain basahan untuk menutupi aurat jenazah saat dimandikan. Adapun tata cara memandikan jenazah, yang pertama niat memandikan jenazah bagi perempuan yaitu nawaitul ghusla adaan hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Niat mandikan jenazah bagi laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala. Selanjutnya yang kedua, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang keempat, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya itu tidak terlihat. Yang kelima, setelah dibersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, serta celah jari kaki, serta rambutnya. Yang keenam, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya itu keluar. Yang ketujuh, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang kedelapan, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kiri, masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang ke-10, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-11, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12, siram dengan air kapur barus. Yang ke-13, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-14, pastikan memperlakukan jenazah itu dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Yang ke-15, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, itu tidak perlu dimandikan lagi, cukup dengan membuang najis tersebut. Yang ke-16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya itu harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Yang ke-17, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang ke-18, selesai memandikan jenazah, berilah wewangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus.
Cukup sekian tata cara memandikan jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yaitu yang pertama, kain kafan yang digunakan itu hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya itu berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya menggunakan 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan menggunakan 5 lapis. Ini tata cara mengkafani jenazah bagi perempuan. Yang pertama, kain kafan untuk jenazah perempuan itu terdiri dari 5 lembar kain, yaitu lembar yang pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar yang kedua sebagai kerudung kepala, lembar yang ketiga sebagai baju kurung, lembar yang keempat menutup pinggang hingga kaki, lembar yang kelima menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani jenazah bagi perempuan, yang pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wewangian atau dengan kapur barus. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Selanjutnya, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Selanjutnya, merapihkan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Selanjutnya, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Selanjutnya, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah bagi laki-laki. Batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Selanjutnya, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wewangian. Selanjutnya, tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan duburnya yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Selanjutnya, mengikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya. Boleh terbuka, tapi tutupnya itu dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Itulah tata cara mengkafani jenazah baik laki-laki ataupun perempuan. Husolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'da waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dia tata cara memandikan, mengkafani, dan menyolatkan jenazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.